Para kaum muslimin dan muslimah, kemudian berikutnya adalah kalimat ke-73, ialah al-awal. Al-awal bermakna Allah zat yang maha awal. Allah adalah zat yang pertama kali, di mana tidak ada permulaannya, tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah, dan tidak ada sesuatu yang bersama Allah, yang menemani kepada Allah, barengi dalam ketuhanannya, itu tidak ada. Maka adapun Allah yang maha mendahului terhadap segala sesuatu, Allah zat yang tidak ada kesudahannya. Allah tidak ada kesudahannya dalam artian bagi Allah di dalam sifat dan wujudnya itu akan abadi. Allah tidak terbatas waktu, baik sifat maupun wujudnya. Kalau manusia itu kan ada masanya. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sekali lagi kami ulangi, maka adapun Allah adalah zat yang mendahului terhadap segala sesuatu. Ini Allah zat yang maha awal. Allah zat yang awal, tidak akan ada kesudahannya bagi Allah di dalam sifat dan wujudnya. Artinya Allah tidak terbatas waktu dan juga sifat dan juga wujudnya. Dan Allah adalah zat yang segalanya, seluruh makhluknya bermula dari Allah. Jadi Allah lah yang telah menciptakan terhadap seluruh makhluknya. Para kaum muslimin dan muslimah, bahwa Allah adalah zat yang maha awal, artinya semua yang tercipta di dunia ini adalah berkat Allah. Allah yang menciptakan seluruh makhluknya. Kemudian Allah juga menciptakan qadar-qadarnya makhluknya Allah dengan segala tujuan hidupnya. Maka di sana Allah lah yang maha pertama kali, atau Allah juga wujudnya tidak ada batasnya, tidak ada kesudahannya, sehingga betul-betul di sini Allah menjelaskan kepada kita atau bahwa sifat awalnya Allah itu betul-betul tidak ada yang menemani, tidak ada yang membarengi, atau Allah maha awal, atau maha pertama kali di alam dunia ini. Begitu pula dalam penjabaran yang awal, bahwa Allah juga akan menjadi zat yang abadi atau terus sampai di hari akhirat nanti. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, berikutnya adalah ke-74, al-akhiru, bermakna akhir. Allah zat yang maha akhir. Allah tadi adalah zat yang paling awal, kemudian ini al-akhir. Allah adalah zat yang paling akhir setelahnya segala sesuatu, di mana Allah zat yang tanpa kesudahan di dalam wujudnya Allah, tanpa batasan di dalam sifatnya. Jadi baik itu wujudnya, juga Allah di dalam sifatnya itu sangat akhir nantinya, tidak ada batasan. Maka berarti sifat terakhirnya Allah adalah akhir yang mana tanpa kesudahan. Di dalam kesempurnaan zatnya yang maha tinggi, begitu pula sifatnya Allah yang juga maha luhur. Dan kekuasaannya Allah kekal. Dan Allah zat yang semua perkara dunia, perkara agama dan perkara alam semesta sampai kepada Allah dicatat, ditulis dan disaksikan. Dan menghadapnya atau kepada Allah di akhir perjalanan segala makhluknya. Nah, ini adalah
sifatnya Allah zat yang maha akhir, ya toh. Semua akan berkumpul kepada Allah, ya toh. Sehingga dengan demikian bahwa hari kumpul, hari bertemu kepada Allah adalah ya kepada Allah itu. Allah zat yang akan menjumpai makhluknya, akan menjumpai hambanya di hari akhir. Kemudian apa-apa saja yang akan kita bawa di hari akhir, di hari yaumul qiyamah adalah bekal dari dunia. 75 Al-Dhahir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Dhahir bermakna zat yang tampak atau jelas. Allah adalah zat yang tidak ada yang lebih tampak atau lebih jelas daripada Allah, daripada zatnya Allah. Dan Allah maha tinggi di atas segala sesuatu, mengalahkan makhluknya. Dan luhurnya Allah dalam keadaan dan juga dalam kemampuannya. Tidak ada yang menyamai dan menyerupai atau mampu menandingi terhadap kekuasaannya Allah. Dan begitu pula bahwa Allah maha luhur, mengalahkan dan maha memaksa dalam hal ini. Allah zat yang maha luhur, maha mengalahkan dan juga maha memaksa. Allah maha luhur dalam keadaan, kekuasaan dan juga tidak ada yang mampu untuk menyerupai dan juga menyamai terhadap zatnya Allah. Dalam hal ini bahwa Allah zat yang maha jelas, tampak, maka terjemah dari nama dan sifatnya Allah yang sebelumnya juga telah sangat-sangat kita amati dan dengarkan, bahwa Allah sangat jelas dan tampak dengan mentafakuri, mentadaburi terhadap apa yang Allah telah ciptakan, mengamati dan juga mengambil hikmah dari apa yang telah Allah wujudkan di dunia ini. Hal itu seyogyanya, seharusnya lebih meningkatkan terhadap keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah. Karena segala hal dan segala sesuatu itu tidak tercipta dengan sendirinya. Ada zatnya Allah yang menciptakan pada hal itu, menunjukkan bahwa Allah zat yang maha tampak. Allah tampak dengan apa yang telah Allah ciptakan yang ada di muka bumi ini. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, atau secara ilmiah bahwa hal itu memang memerlukan sains atau memerlukan pendalaman yang sangat luar biasa ketika mengamati dan mentafakuri penciptaan Allah. Dan sejatinya bahwa Allah telah menjelaskannya di dalam Al-Quran. Contoh-contoh yang sangat luar biasa adalah bagaimana penciptaan diri manusia, bagaimana Allah menyusun atau rangka manusia dengan darahnya, dengan tulangnya, dengan urat-uratnya, dengan memberi ruh di dalamnya, atau menyusun letak dari pernafasannya, hatinya, jantungnya, otaknya, dan kemudian Allah memberikan akalnya, hawa nafsunya, ruhnya. Jadi semua hal itu adalah hal-hal yang menunjukkan betapa kuasanya dan kesempurnaannya ciptaannya Allah. Hal itu tidak terwujud sendirinya. Bagaimana proses penciptaan manusia dari alam arwahnya, kemudian di kandungan ibunda kita sampai dengan lahirnya. Jadi masa-masa proses dan juga penciptaan dalam kita mentafakuri ciptaannya Allah itu seyogyanya meningkatkan keyakinan kepada Allah. Hal itu adalah proses yang Allah jabarkan di dalam kitabillah Al-Quran, dan menjadi
meningkatkan keimanan kita. Para kaum muslimin dan muslimah, itulah beberapa gambaran tentang Allah Zat yang Maha Tampak. Sesuatu tidak tercipta dengan sendirinya. Ada Allah Zat yang menciptakannya. Berikutnya, Allah adalah Zat yang menampakkan dengan jelas menggunakan hujjah, menggunakan dalil-dalil alasan Allah yang bersinar. Jadi semua yang ada di alam semesta ini Allah tunjukkan dasarnya. Allah sampaikan fakta-faktanya itu di dalam kitabillah. Termasuk adanya bukti tentang kejelasan air asin dan air tawar yang bisa bersatu tanpa tercampur. Kemudian fenomena di mana api dan air bisa bergabung dalam satu area. Kemudian hal-hal luar biasa yang tercipta dengan di luar logika manusia. Fenomena petir yang selalu menyambar secara terus-menerus. Kemudian fenomena hujan yang turunnya tidak menyeluruh, hanya di satu area. Atau musim yang selalu tidak berubah sepanjang masa, dingin terus. Nah, dalam kitabillah maksud nanti Nabi bahwa semua itu Allah telah sampaikan hujahnya. Hanya cara kita menemukan terhadap fakta dan bukti itu atau kemungkinan tidaklah bersamaan. Sehingga Allah dalam hal ini telah menunjukkan menggunakan hujah dan dalilnya atas apa yang manusia lihat dan saksikan berupa kebesaran Allah. Berikutnya bahwa Allah adalah menambahkan dalam arti menunjukkan pada orang-orang yang dikehendaki dengan beberapa ilmu pengetahuan. Ialah akalnya diberikan kesempurnaan, diberikan pemahaman. Begitu pula tentang ilmu-ilmu atau pemahaman-pemahaman tentang ilmu dari kitabillah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah adalah zat yang tampak, yang jelas, yang memberikan, yang menunjukkan terhadap orang-orang yang dikehendakinya tentang ilmu pengetahuan, atau akalnya Allah berikan kecerdasan, kemudian juga pemahaman tentang ilmu Quran dan juga ilmu hadis yang telah Allah berikan kepadanya sehingga mampu untuk memahaminya. Adalah zatnya Allah juga. Nah, sehingga bahwa hujah-hujah itu yang ada di dalam kitabillah wa sunnati Nabi juga telah ditanamkan atau diberikan, disampaikan, diilhamkan kepada seseorang sehingga mampu untuk memberikan dalil dan hujah atas kekuasaan Allah. Nah, itu adalah zatnya Allah yang maha tampak, yang maha jelas, kemudian memberikan apa yang menjadi hujah dan dalilnya Allah di dalam ilham seseorang untuk memberikan pemahaman. Itu adalah maha besarnya Allah di sana. Berikutnya bahwa yang terakhir dalam pemahaman ini, Allah adalah zat yang zahir, yang memenangkan agama ini dan juga memenangkan pemeluk agamanya Allah di atas segala agama. Jadi wajarlah saja dan sangat hak bagi Allah untuk menolong terhadap orang-orang Islam dan juga agama Islam, dinul Islam wa ahli. Jadi bahwa Allah adalah zat yang memenangkan terhadap orang-orang yang menetapi terhadap agama Islam dan juga memenangkan terhadap agama Islam di atas seluruh agama. Para kaum muslimin dan muslimah, bahwa saat ini kita telah sama-sama meyakini dan kemudian
menghayati bahwa agama Islam itu telah sempurna, atau dalam kitabillah sunnatin Nabi telah dijelaskan bahwa tidak ada lagi agama yang lebih sempurna dibandingkan agama Islam. Agama Islam itu telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW di dalam masa yang lama, 23 tahun lebih, kemudian diperkuat oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ahun yang memberikan ilmu-ilmunya, kemudian memberikan penjabaran dan penjelasan. Begitu pula para ulama-ulama yang termaktub dalam kutubus sitahnya, yang telah menulis dan merangkum semua penyampaian dari guru-guru besarnya, para ahli ilmunya. Dan mungkin bahwa banyak ilmu-ilmu yang masih belum kita temui di sana. Sehingga dalam talabul ilmi, dalam mempelajari ilmunya Allah ini tidak ada batasan, bahwa mencari ilmu itu dari mulai kita sejak ayunan sampai menuju ke liang lahat. Jadi tidak ada batasnya, karena ilmunya Allah sangatlah luas dan kita harus menyempurnakan apa yang telah kita ketahui. Dalam hal ini bahwa Asmaul Husna juga memiliki pemahaman tentang nama-nama dan sifat Allah. Ya, barangkali banyak dari kita yang menemuinya, menjumpainya, memahaminya itu tidak sejak dari dahulu. Maka kesemangatan kita dalam mempelajari asma Allah dan sifat-sifat Allah ya terus kita tingkatkan. Berikutnya adalah kalimat ke-76, ialah Al-Batin. Al-Batin bermakna Allah Zat yang Maha Samar. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Al-Batin ialah Allah Zat yang bermakna samar. Allah adalah Zat yang beraling-aling atau menutup diri dari makhluknya. Jadi ada tabirnya Allah, sehingga Allah tidak dilihat atau tidak diketahui oleh pendengaran manusia, tidak dilihat, tidak diketahui oleh penglihatan manusia secara lahiriah, secara hakiki. Dan penglihatan dan juga pendengaran manusia tidak bisa untuk mencapai atau mengetahui secara detail, gamblang, jelas tentang keadaannya Allah, tentang wujudnya Allah itu. Jadi indera kita itu dibatasi oleh tabirnya Allah. Nah, hal itu karena keagungan, kesempurnaan dan kedudukan milik Allah yang sangat-sangat sempurna dalam memberikan tabir untuk manusia, dan juga maha sempurnanya Allah dengan segala kesombongan yang Allah miliki. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa sejatinya bahwa hal ini ditujukan untuk atau mengandung hikmah, bahwa Allah Zat yang beraling-aling, yang menutup diri, yang memiliki tabir, sehingga di alam dunia ini kita tidak mampu untuk melihat terhadap Allah. Dan dalam riwayat hadis-hadis Nabi, kita bisa melihat Allah setiap hari, di mana Allah adalah Zat yang menciptakan kita, yang menjanjikan kita dengan surga dan segala kenikmatannya. Esok pada hari berjumpanya di jannah, ada jannah yang paling tinggi, surga yang paling tinggi ialah Jannatul Firdaus, di mana setiap hari kita bisa melihat wajahnya Allah. Para kaum muslimin dan muslimah, kerinduan atau kekangenan di dunia ini kita terhadap
ibu kita, kita terhadap ayah kita, terhadap keluarga kita yang tidak bertemu sekian tahun saja. Ketika kita bertemu, kemudian bisa memeluk, bisa melihat, atau bisa bermuajahah kembali dengan keluarga kita, bahagia kita luar biasa. Beliau adalah orang yang telah melahirkan kita, atau dari kecil sampai kita bertemu dan berpisah sekian lama, bertemu lagi ya senang. Begitu pula dengan kerinduan kita kepada Allah. Atau kita adalah keturunan Nabi Adam yang sangat jauh masanya untuk bertemu dengan Nabi Adam saja, sangat lama, sangat jauh. Kemudian apalagi dengan Allah yang telah menciptakan kepada seluruh manusia, di mana manusia dari alam arwah menanti janji, kemudian di alam dunia diingatkan dengan takdir penciptaannya, diingatkan dengan wahyunya tentang tujuan hidup manusia. Kemudian kita yang sadar akan kembali kepada Allah, yaitu untuk menghadap kepada Allah, berjumpa dengan Allah, dan selamanya itu kita akan menetap di sana. Bagi orang-orang, bagi hamba Allah yang qadarnya baik akan tinggal di dunianya Allah, di surganya Allah. Dan bagi orang-orang yang ditakdirkan celaka, maka hidup di dalam nerakanya Allah. Jadi umpama di dunia kita tidak mampu untuk melihat terhadap Allah, karena memang Allah lah yang maha samar al-batin ini, yang mengaling-alingi zatnya terhadap kita, sehingga kita tidak bisa melihat secara gamblang. Itu ya semuanya karena kehendaknya Allah, keagungannya Allah. Dan Allah sendiri memberikan ilhamnya untuk mengingatkan kepada hambanya. Dalam riwayat Rasulullah pernah mengingatkan bahwa tafakkaru fi zatillah wala tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jadi kalau untuk meyakini sebuah keimanan agar lebih mantap, bertafakurlah, bertadzaburlah, mengamatilah terhadap apa yang Allah telah wujudkan, apa yang Allah telah ciptakan di dunia ini. Jangan selalu berupaya untuk mendapatkan sebuah kejelasan tentang wujud asli dari keadaannya Allah. Karena umpama selalu berupaya demikian, fatuhlik, maka keimanan kita bisa rusak, akan membuat kita tidak yakin kepada Allah. Nah, dalam hal ini adalah keimanan kepada Allah, atau bahwa rukun iman itu sudah sangat diterangkan dari mulai kita menyatakan Islam, atau maka jangan sampai dirusak dengan keyakinan yang hal-hal yang seperti itu, bahasan yang membuat kita ragu-ragu. Karena dalam sebuah keraguan di sana akan mudah disisipi oleh jin, oleh setan, oleh bala tentaranya yang membuat hati kita itu enggak yakin atau tidak memiliki kepercayaan terhadap keagungannya Allah. Kemudian ketika kita berupaya demikian, atau kita akan dibawa jauh dari ayat-ayatnya Allah, dan kita bilang yang telah banyak menjabarkan banyak kekuasaan Allah yang luar biasa ini. Peraturan hukum Allah yang sempurna itu akan dijauhkan dari pemahaman kita. Maka di sini riwayatnya mengingatkan fakkaru fi khalqillah, selalu meningkatkan keyakinan dan keimanan dengan memahami apa yang Allah telah banyak ciptakan di dunia ini untuk membuat kita semakin yakin, mantap kepada Allah. Kalau
ada keraguan, kalau ada ketidaksyukuran, maka hati-hati. Sana ada jin, ada syaitan, ada keimanan kita yang mulai luntur. Nah itu harus diingatkan kembali dirinya dan hatinya. Para kaum muslimin dan muslimah, sekali lagi dalam hal batin ini adalah nur, cahaya. Orang-orang iman itu Allah telah keluarkan dari kegelapan menuju cahaya, dari alam yang jahiliyah menuju alam keimanan. Jadi kalau orang-orang berupaya di dalam keimanannya untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, ada hal yang harus dijaga. Ketika seseorang kemudian nurnya oleh Allah dipadamkan kembali, maka hal itu sangat mudah saja. Riwayatnya menyebutkan bahwa keimanannya manusia itu seperti halnya seorang hamba, di mana dia menjepit kedua pena di antara dua jarinya. Di mana keimanannya hamba itu seperti halnya pena yang dijepit oleh jari jemarinya Allah. Jadi sangat mudah untuk terlepas. Atau hal ini tidak bisa dipraktekkan. Atau cukup untuk kita pahami bahwa keimanan itu memang sangat mudah untuk hilang. Kalau hambanya oleh Allah nurnya dijaga, insya Allah tetap yakin dan mantap. Tapi ketika Allah menghendaki untuk mencabutnya, itu sangat mudah sekali. Atau hidayahnya dicabut, keimanannya dicabut, atau janji-janjinya oleh Allah dicabut, ya balik lagi ke zulumat, ke kegelapan. Dan itulah hal yang sangat tidak kita inginkan. Setelah kita mendapatkan hidayah, kemudian kita murtad dari agama, na'udzubillah min syarri dzalik. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah ke-77 kalimat al-wali. Al-wali adalah Allah yang maha mengatur. Allah adalah zat yang mengatur perkara-perkara makhluknya dan mengatur semua perkara sesuai